episode kelima ini, kita akan membahas mengenai kriteria donor dan resipien pada terapi plasma konvalesen. Mari kita lihat slide pertama. Nah, di slide ini tampak kriteria calon donor daripada TPK atau terapi plasma konvalesen. Persyaratan pertama, donor harus memberikan reaksi PCR positif, yang berarti bahwa dia benar-benar menderita COVID-19. Persyaratan kedua, donor harus 14 hari bebas gejala. Dan persyaratan ketiga, donor setelah 14 hari bebas gejala harus memberikan 2 kali hasil negatif pada pemeriksaan swab atau PCR. Syarat keempat, ini adalah donor harus merupakan wanita yang belum pernah hamil atau wanita atau pria yang belum pernah menerima transfusi darah. Hal ini untuk mencegah adanya antibodi yang disebut HLA, yaitu Human Leukocyte Antigen. Ya kan? Nah, antibodi ini akan berhubungan dengan reaksi alergi berat pada paru-paru yang telah dijelaskan sebelumnya yang disebut oleh TRALI, yaitu Transfusion Related Acute Lung Injury. Dengan memenuhi persyaratan keempat dengan baik, maka kemungkinan terjadinya TRALI dapat diminimalisasikan atau dihilangkan. Persyaratan kelima ini adalah dilakukan di rumah sakit atau PMI dengan persyaratan atau dengan peralatan yang memadai, yaitu bila memungkinkan maka diukur kadar antibodinya yang terdapat di dalam plasma dengan patokan lebih atau sama dengan 1:320 dan atau kadar antibodi netralisasi atau NET yaitu dengan kadar lebih sama dengan 1:80. Nah, demikian adalah kriteria donor dari terapi plasma konvalesen. Kriteria pertama, kedua, dan ketiga itu sebaiknya diketahui secara luas di dalam masyarakat umum, sehingga jumlah pasien positif yang telah sembuh yang saat ini sangat luar biasa jumlahnya dapat untuk menjadi donor. Bagaimana untuk menjadi donor? Segera menghubungi rumah sakit ataupun PMI di Jakarta, dalam hal ini RSPAD dan PMI Jakarta, untuk memberikan donor, dan di rumah sakit di daerah lain yang memang menerima terapi plasma konvalesen ini. Kemudian kita akan lihat bagaimana persyaratan menjadi resipien. Nah, kriteria calon resipien atau penerima dari terapi plasma konvalesen ini, kriteria pertama adalah PCR positif, yaitu bahwa memang penerima itu menderita COVID-19, bukan yang lain. Yang kedua adalah COVID-19 yang berat, dan yang ketiga adalah COVID-19 yang kritis. Perbedaannya adalah COVID-19 berat dan kritis itu yang mudahnya gimana sih, Dok Mo? Yang mudahnya untuk masyarakat awam adalah kalau COVID berat itu tidak pakai alat bantu napas, kalau COVID kritis itu pakai alat bantu napas atau ventilator. Nah, kita lihat kriterianya. Kalau COVID berat itu sesak napas, frekuensi napasnya lebih dari 30 kali per menit. Ya, istilahnya kayak orang yang habis dikejar-kejar sesuatu yang menakutkan, itu terengah-engah, itu adalah salah satu gambaran pasien yang sesak napas. Kemudian untuk tenaga medis, itu sebaiknya juga memperhatikan hal ini. Saturasi kurang atau sama dengan 93%, PF rasio kurang dari 300, dan infiltrat paru yang bertambah lebih dari 50% dalam 24-48 jam. Nah, sebaiknya jangan tunda pemberian plasma sampai pasien keburu kritis. Adalah hal yang kurang tepat bila ada tenaga medis yang menyatakan nanti saja, tunggu sudah kritis baru dikasih plasma. Karena antibodi di dalam plasma itu untuk menghilangkan virusnya, bukan untuk memperbaiki organ yang rusak. Kemudian di sini adalah COVID-19 yang kritis. Yang kritis itu adalah
yang sudah pakai alat bantu napas, gagal napas, PF rasionya kurang dari 200, shock septic dan atau disfungsi atau gagal organ multiple. Udah berat sebenarnya, ya. Dan kemudian diperhatikan di sini dapat diberikan segera loh ya pada pasien rawat yang sesak napas. Jadi jangan tunggu sampai terlambat. Saat ini terapi plasma belum diindikasikan pada pasien COVID-19 yang ringan karena lebih difokuskan pada pasien COVID sedang, berat, dan kritis. Dan juga saat ini pasien COVID yang ringan kekebalan tubuhnya masih memadai untuk menyembuhkan atau menghilangkan virusnya. Dan yang ketiga adalah informed consent yang baik dan benar. Nah, di sini dapat kita perhatikan bahwa pemberian terapi plasma akan mencapai efek positif yang maksimal bila diberikan sedini mungkin sebelum terjadi kerusakan organ. Saya menghimbau agar para tenaga medis memberikannya lebih dini atau lebih awal. Jangan tunggu sampai kritis. Karena sekali lagi antibodi di dalam plasma itu berfungsi untuk menghilangkan virusnya, bukan memperbaiki organ yang telah rusak. Sekian dulu episode kali ini. Espresso double shotnya sudah menunggu. Kita coba dulu espressonya. Sampai jumpa lagi.